Oke, jadi terima kasih banyak untuk Mbak Lili. Itu mungkin untuk yang sesi pertama kita ya, tentang perkenalan. Nah ini silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, sementara dari YouTube belum ada. Nah ini mumpung masih ada Vina, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa open mic. Halo Mbak Lili. Halo Mbak Vina. Pengen kenalan dulu deh Mbak Vina. Oh iya. Mahasiswa. Mahasiswa. Dia Masih juga kecil banget. Tahun keberapa? Semester 6. Oh, udah mau selesai dong. Amin, ya Allah semoga cepat mengikuti jejak Mbak Lili yang mana-mana. Mbak Vina ini barusan ini juga ya, mewakili DIY kan di kompetisi bahasa kan. Wah iya. Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Oh bagus. Bisa dijelaskan sendiri. Ya sebenarnya 3 bahasa Pak. Jadi bahasa Indonesia kan kalau ini malah cerita duta bahasa gimana? Iya apa-apa. Oh ya, jadi kalau di duta bahasa itu kan seperti ikonnya dari Balai Bahasa. Nah kita itu ada Trigatra Bangun Bahasa. Jadi itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi memang di kami itu yang bobot paling tingginya itu bahasa Indonesia. Jadi kalau sekalian promosi di channelnya Pak Uha, jadi kalau bahasa Inggris kan ada TOEFL gitu, tapi kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya juga ada namanya UKBI gitu. Itu seperti TOEFL, nanti skornya juga dipertimbangkan dalam duta bahasa itu. Gitu sih, sebenarnya bukan bahasa Indonesia aja tapi ada 3 bahasa gitu. Kalau mungkin banyak yang bertanya juga kenapa ada bahasa daerah, bahkan bahasa daerah di masing-masing daerah itu berbeda gitu. Nah itu memang di masing-masing daerah membawa bahasa daerahnya dari masing-masing daerah. Misalkan kan kalau Vina kan mewakili Jogja, berarti menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu sih. Lanjut ke pertanyaan ya Pak. Jadi bahasa Indonesia bagus banget dong Mbak Vina ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bagus banget. Enggak, masih banyak belajar. Cuma kemarin kebetulan ada dipilih gitu. Mbak Vina jurusan bahasa apa jurusan matematika? Jurusan matematika. Tapi bahasanya bagus gitu ya. Kombinasi yang bagus ya. Iya, nah jadi gini Mbak, ini sedikit cerita curhat gimana ya. Jadi kan Vina kan jurusan matematika, tapi seneng banget yang bahasa dan public speaking, bicara publik seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu mungkin ini ada sedikit tips, minta sedikit tips dari Mbak Lili sama Pak Uha mungkin ya. Sebenarnya tuh kan mau tugas akhir, ini tuh mau mengambil, nah masih mikir banget gimana caranya bisa ngambil topik matematika tapi berhubungan sama bahasa itu sih. Terus juga kalau misalkan mau studi lanjut juga kan kepengennya di Singapura atau di Jerman. Tapi kalau dari cerita Mbak Lili tadi kan perjalanannya kayaknya tanpa kerikil tanpa kerikil yang sangat tajam gitu kan ya. Nah, kira-kira gimana sih bisa tahu pembukaan gitu. Tapi kalau kita lihat di Instagram banyak banget ya kalau pembukaan beasiswa gitu. Tapi sepertinya tuh sangat tidak terjangkau. Karena memang ini levelnya tuh udah ngelihatnya tuh udah kayak yang wow tinggi banget gitu. Jadi kayaknya kesempatan untuk masuk itu susah. Kalau dari Mbak Lili gimana untuk melihat kesempatan itu, peluang-peluang itu untuk bisa dapetin nih ini biar mungkin itu dulu deh. Nanti lagi kalau masih ada waktu. Mungkin Mbak Lili dulu aja. Nanti saya nambahkan. Sip. Kalau kesempatan sebenarnya sekarang menurutku malah jadi sangat terbuka luas, apalagi dengan adanya PDP ya. PDP itu kan openly available, terus pembukaannya sering gitu ya. Dan selain itu juga kalau nggak salah ada program Australian AAI kan ya, Australian Award Indonesia. Terus, dan ada juga program-program lainnya, banyak lah pasti. Nah, sebenarnya di mana-mana beasiswa pasti persyaratannya kurang lebih mirip-mirip. TPA, TOEFL, terus kemudian mungkin ada tes psikotes, wawancara gitu. Jadi ya. Kalau Singapura sama Amerika kan.
Iya benar. Master juga perlu GRE ya Mas ya? Iya, Nggak cuma ada PhD GRE ya? juga. Oh ya oke. Nah jadi yang penting kan kalau itu udah didapetin TPA biasanya Otobapenas. Terus kalau TOEFL ya syarat minimumnya udah ada. Kalau syarat-syarat itu udah bisa dilengkapi dan kemudian nanti bisa kalau untuk apply dan dapat letter of acceptance sebenarnya bisa ada beberapa pilihan menurutku ya bisa dilakukan dari sebelum dapat beasiswanya atau sesudah beasiswanya gitu. Jadi ya yang penting sih itu TPA dan TOEFL-nya sudah mencapai syarat minimum dan kemudian udah bisa dapat hasilnya dan kayaknya kalau Mbak Vina udah sampai ikut kompetensi ya pasti bahasanya oke lah udah sampai mewakili DIY gitu pasti bisa lah yakin. Oke, jadi ya kurang lebih itu tadi ya dari sisi ya gimana cara untuk ininya lah. Tapi kurang lebih kalau menurut saya sih, meskipun bukaannya kapanpun, itu kan ada track recordnya kan. Jadi tahun sebelumnya itu requirement-nya apa saja, terus setelahnya kan ada ininya kan. Ya kurang lebih tahun depan kan ya mirip-mirip seperti itu kan. Biasanya nggak jauh berbeda. Jadi idealnya ya disiapkan saja, terus sambil ini, kalau misalkan seperti pengen LPDP kan, tinggal ya buka saja di webnya LPDP, karena pengalaman yang tahun lalu kalau tidak salah, mungkin juga karena pandemi, itu dari sisi bulannya agak bergeser kan. Nah itu kadang-kadang yang agak ini ya, jadi kita mikirnya bulan apa, ternyata dibuka lebih awal itu kan. Ya kalau misalkan kita sudah siap duluan kan itu jauh lebih baik lah. Tapi kalau untuk syarat-syaratnya seperti apa ya idealnya memang harusnya sih mencari sendiri kalau itu kan. Karena kan harus ngelihat satu persatu kan dan setiap tahun bisa jadi berbeda. Mungkin tambahan detailnya kan juga bisa jadi berbeda kan. Jadi kalau memang benar-benar ingin untuk menggunakan beasiswa tertentu yang jadi targetnya ya harus mau melihat syaratnya apa. Dan ya kurang lebih mirip-mirip lah tiap tahun ya. Paling kalau tahun sebelumnya itu ya nanti setelahnya ya kurang lebih itu kan. Cuma Benar. bahayanya itu tadi sih karena pandemi ini kadang-kadang bukanya itu bisa jadi beda sama tahun sebelumnya. Bisa dipercepat. Terus yang kedua dari sisi tugas akhir tadi ya, dari matematika yang dihubungkan dengan bahasa. Oh itu agak sulit juga ya untuk menjawabnya sebenarnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi matematika sendiri itu kan ada beberapa subnya kan. Jadi kalau seperti yang di UGM kan ada aljabar, analisis, terus terapan, ada yang statistika, terus ada juga yang di komputasi ya. Aktuaria kan sekarang ada juga. Nah itu tinggal disesuaikan saja sebenarnya. Pengennya nanti itu yang berhubungan dengan matematikanya tuh bagian apanya. Kalau yang di luar, tapi kalau di UGM saya rasa belum melihat itu sih kalau saya. Jadi kemarin itu saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari Unima, Manado. Itu kan ada etnomatematika, itu kan juga dihubungkan dengan ya kultur budayanya lah dari daerah tersebut kan. Itu kan juga sepertinya ya masih matematika tapi ada hubungannya dengan bidang lainnya kan yang bukan matematika. Nah, yang di bidang bahasa pun juga saya rasa pasti akan ada yang seperti itu kan. Jadi tinggal dikomunikasikan saja setelah pilih yang tadi kan, labnya pengennya apa kan, fokusnya kemana. Nah, nanti tinggal disesuaikan yang kira-kira dosen pembimbingnya yang bisa ke situ siapa kan. Tinggal arahnya ke situ sih. Cuma sepertinya kalau aljabar bukan ya. Yang ada minat untuk aljabar mungkin, Vina? Ini bisa di-unmute kan ya? Oke. Semoga ya Pak kalau nanti kalau nanti itu tidak menemukan atau mungkin ada hidayah dari Tuhan nih. Semoga pindahnya ke aljabar gitu, ketemu Pak Uha. Kalau susah tanya Pak Uha gitu. Aduh, itu kurang lebih lah untuk ini ya. Mungkin ada tambahan lagi yang lain? Iya, mungkin ini sih Mbak sama Pak. Jadi kalau misalkan banyak kan anak-anak tuh, kalau Vina kan ada kemarin sebenarnya teman-teman duta bahasa itu latar belakangnya kan juga berbeda-beda dari
duta bahasa aja. Bahkan ada mahasiswa S3 gitu kan. Nah, itu mereka juga kita saling berbagi tentang informasi beasiswa. Ada yang ambil PDP, ada yang PMDSU yang sampai S3, terus ada yang dapat beasiswa dari Rusia dan lain sebagainya. Cuma rata-rata kalau Vina tanya kepada mereka kayak, Mas, kok ngambil beasiswa ini? Apa alasannya? Kenapa ambil ini? Apa alasannya? Mereka kebanyakan itu bilangnya lebih baik kamu ngambil ini aja deh, di luar aja, karena mungkin lebih bergengsi, mungkin lebih bisa ditandai dan lain sebagainya gitu. Cuma mungkin dari beberapa orang di situ juga bilang kalau kamu ngambil di luar negeri itu juga belum tentu dapat link di sini, kamu belum tentu dapat eh, banyak teman di sini, belum tentu dapat lowongan pekerjaan di sini gitu. Nah, ini mungkin tanyanya dari dua sisi yang berbeda. Mungkin Pak Uha yang sebagai dosen, gimana apa namanya pengaruhnya kuliah di luar negeri, sama Mbak Lili yang PNS ya, gimana pengaruhnya di luar negeri sama di Indonesia gitu sih. Oke, mungkin silahkan dulu Pak Lili. Saya nambahkan lagi. Oh iya. Saya cari bagian enaknya dulu. Nutupin kurangnya di mana ya? Iya. Kalau aku sih memang dari dulu ya, dari kecil malahan, memang pengennya di luar karena satu pengen jalan-jalan, namanya juga anak-anak ya. Maksudnya nggak kepikiran bisa jalan-jalan ke luar negeri selain karena dengan kesempatan beasiswa gitu. Terus dulu bahkan taunya Australia aja karena taunya yang dekat negaranya Australia, tapi setelah kemudian semakin sekolah dan segala macam akhirnya jadi tahu ternyata banyak kesempatan dan banyak pilihan yang lain gitu. Jadi memang waktu itu walaupun akhirnya dapatnya linkage, tapi memang tujuannya ke luar negeri. Tapi menurutku ada bagusnya juga. Maksudnya aku lagi-lagi beruntung gitu dengan bisa linkage karena memang ketika 1 tahun di UGM itu sudah dimodalin gitu dengan pendidikan yang dijalani di UGM, dan di UGM itu juga tarafnya menurutku maksudnya sering menjadi omongan di antara kita gitu, wah kayaknya susahan UGM ya gitu. Jadi antara bercanda dan serius ya. Jadi masing-masing memang benar, masing-masing memang ada plus minusnya masing-masing, tergantung Mbak Vina kemudian minatnya kemana, pinginnya seperti apa gitu. Tapi misalnya kemudian menjadi khawatir untuk luar negeri karena khawatir nanti networkingnya atau bisa nggak dapat kerjaan lagi, kalau menurutku sih justru malah setidaknya pengalaman luar negeri itu akan menjadi pengalaman yang berharga gitu, dan juga akan menjadi pertimbangan untuk employer untuk kemudian mempekerjakan kita. Jadi ya nggak usah khawatir sih kalau dari sisi situnya gitu. Dan pada dasarnya setiap kali pasti kan salah satu alaman untuk bisa dapat beasiswa adalah wawancara biasanya ya. Pertanyaan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari yang rencananya mau jadi penelitian untuk menilai apakah kita bisa apa enggak memenuhi syarat kelulusan itu gitu, karena kan setiap pasca sarjana pasti ada penelitiannya. Kedua ya setelah itu mau ngapain gitu, maksudnya pekerjaannya lalu yang dipikirkan manfaat dari pendidikannya dengan hubungan ke pekerjaan apa gitu. Jadi ya dan pasti ada manfaatnya gitu. Jadi kalau memang itu bisa kita pikirkan dari sekarang dan rencanakan dari sekarang, mungkin bisa lebih baik kayaknya gitu. Gimana Mas Uha? Ya, saya menambahkan aja ya. Jadi kurang lebih mirip lah seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau saya pribadi, salah satu alasannya kenapa kok pengen jadi dosen itu sebenarnya juga karena kesempatan untuk nantinya studi lanjut di luar negeri lebih besar. Itu saya pribadi ya, salah satunya kan. Jadi kenapa saya mendaftar ya, karena memang ada arahan ke situ juga kan. Dan kalau dibilang ada jalan-jalan dan sebagainya itu lebih ke bonus sih kalau menurut saya. Dan kalau itu dijadikan motivasi utama itu berbahaya, karena ya ketika kita mendapatkan beasiswa itu bukan bukan hasil hasil akhir kan, tetapi itu masih dalam proses kan. Jadi hasil akhirnya ya gimana caranya kita dapat amanah, terus kita bisa menjalankan dengan sebaik mungkin kan. Jadi lebih ke arah situ kan. Dan kalau efek positifnya, jadi kalau ini tadi ya agak khawatir nanti bisa
ada dampaknya seberapa besar ketika kita kembali ke sini atau tidak. Jadi pertama mungkin harus saya lihat dulu ketika waktu saya S3 itu kan juga ngambil mata kuliah bareng yang S2. Itu ya beberapa mata kuliah saya lihat juga ya plus minus tingkat kesulitannya mirip dan mungkin ada beberapa yang lebih sulit di UGM. Jadi kayak yang disampaikan tadi kan bisa jadi memang ada hal yang lebih sulit di UGM ya dari matematikanya ya. Tapi memang ada beberapa hal yang kita susah untuk mendapatkannya kalau kita kuliah di dalam negeri. Jadi pertama adalah dari sisi kemandirian, dalam artian meskipun adik-adik ini ada yang dari luar Jawa mungkin, terus ke UGM, ke Jogja kan. Nah itu sudah mandiri memang. Cuma kalau di luar negeri itu mandirinya lebih berbeda lagi ya. Karena yang orang Indonesianya sedikit. Jadi feel-nya itu harus benar-benar apa ya, kayak dengan teman bisa menjaga lebih baik itu benar-benar kerasa lah. Itu yang memang sulit untuk didapatkan di sini. Terus yang kedua adalah kalau dari sisi pengalaman itu memang teman lintas negaranya itu lebih banyak. Karena ya seperti yang kita tahu ya kalau saya lihat sih di ITB, UI, di UGM tuh juga banyak juga memang mahasiswa asing, tapi dominasinya tetap mahasiswa Indonesia. Kalau di sana ya kita merasanya mereka asing semua, kecuali teman-teman dari Indonesia kan. Jadi otomatis kan ya bisa dapat kenalan teman dari Cina, dari New Zealand, dari Taiwan dan sebagainya kan. Itu lebih membuka wawasan kita lah. Yang awalnya kita mungkin berpikir, oh Cina tuh kayak gini gitu kan. Pas lihat lebih dekat dari mereka, oh ternyata banyak hal yang kita bisa belajar dari mereka kan. Jadi rasisnya itu jadi lebih berkurang, itu salah satu positifnya kan. Dan kalau pengaplikasian di bidang materinya ya mungkin ya, jadi keilmuannya itu sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Karena kalau mau plek 100% sama ya mungkin yang bisa kayak gitu ya cuma dosen ya, atau dari yang pendidikan tadi kan, mungkin masih bisa lah. Tapi jarang-jarang memang yang dari sisi keilmuannya langsung sesuai banget itu ya nggak banyak lah pekerjaan yang bisa seperti itu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan kalau menurut saya. Jadi mungkin itu apa sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Oke ya. Kalau sudah mungkin ini ada satu pertanyaan dari YouTube ini. Jadi dari Mas atau Bapak ini, Alexander Sinaga. Nah, intinya ingin bertanya yang pertama, nah bisakah diceritakan dulu pengalamannya waktu mendapatkan LOA di S3 di NTU kan? Nah, tipsnya supaya research proposal kita bisa diterima bagaimana? Jadi gimana ya dapat LOA-nya gimana lah pengalamannya, terus tipsnya tadi ya. Kayaknya Bang Alex ya aku kenal ya, mungkin Petanam ya, kalau nggak salah. Halo Bang Alex, kalau memang benar. Research proposal mungkin Mas Wah lebih jago nih, tapi kalau keterima ya waktu itu jadi pas aku dapat pengumuman maksudnya sudah dapat hasil seleksi beasiswanya dan dapat beasiswa gitu ya, aku udah mulai langsung email ke potential supervisor gitu kali ya. Jadi memang sudah dari sebelumnya memang sudah browsing ke beberapa universitas yang diminati. Terus beasiswanya dapat duluan, baru daftar. Okay. Jadi memang agak beda, makanya kalau LPDP bisa dapat LOA dulu ya, atau malah disarankan untuk bisa dapat LOA dulu ya. Ya kalau di VETA karena memang setelah beasiswa itu ada program pre-departure untuk persiapan bahasanya dan lain sebagainya, dan kemudian dikasih waktu lagi 6 bulan ya, terus aku lupa juga 1 tahun bisa untuk dapetin LOA-nya. Jadi sebenarnya waktunya cukup panjang, cuman ya waktu itu aku udah nyolong start duluan gitu kira-kira. Karena memang dari sebelum daftar beasiswa kan memang udah mulai browsing universitas-universitas mana yang diminati. Jadi ketika sudah dapat beasiswa itu ya udah mulai langsung email ke target supervisor ini gitu, memperkenalkan diri. Saya Lidi, saya dapat beasiswa dari program Kementerian Keuangan, terus saya minat di program ini, terus dan udah nyiapin research proposal singkat juga ya, maksudnya
memang kebetulan salah satu syarat di beasiswa VETA itu ada riset proposal juga yang nanti di wawancara juga akan ditanya gitu lebih lanjut lagi sama wawancaranya. Jadi ya itu yang aku jadikan dokumen yang dikirimkan bersama dengan email perkenalan diri ke potential supervisor itu. Dan kebetulan sih di NI sangat menyambut baik dan ramah-ramah dan responden ya. Itu pengalamanku sih seperti itu kayaknya gitu ya Mas. Tetap. Ya. Iya gitu. Jadi ya setelah oke, ya langsung proses aplikasi sesuai dengan prosedurnya. Dan karena kebetulan memang untuk programku, aku kan EDD ya. Kalau PhD kan bisa 2 semester dalam 1 tahun. Kalau EDD penerimaannya hanya 1 kali dalam setahun. Jadinya memang harus daftar sebelum April. Juni sudah tutup seleksi dan kemudian pengumuman di sekitar bulan September Oktober kalau nggak salah untuk mulai kuliah di Januari. Jadi waktu itu pertimbangannya aku udah dapat beasiswa kalau nggak salah bulan Maret ya, nggak lupa juga sih. Nah kalau misalnya aku tunda ke tahun depannya kan terlalu lama ya jeda antara. Jadi akhirnya aku ngejar di tahunnya aja langsung terima. Jadi ya gitu langsung proses aplikasi. Jadi ketika masih dalam periode pre-departure juga aku udah wawancara dengan supervisor gitu, udah datang ke Singapura untuk wawancara dan dapat LOA di pas pengumumannya itu kurang lebih di bulan September, kurang lebih 1 bulan setelah wawancara kalau nggak salah. Gitu. Jadi prosesnya memang cukup simple ya. Dan selain NI sebenarnya waktu itu aku sempat juga untuk memperkenalkan diri dan nyari supervisor di universitas di Australia gitu. Tapi memang NI adalah yang menjadi prioritas pertama. Jadi ketika sudah diterima di NI ya, yang lainnya bye. Gitu. Jadi yang lainnya nggak dilanjutin gitu sih. Kayaknya kemarin udah cerita juga deh ke Bang Alex ini. Ini ada tambahan juga ini dari Bang Alex. Oh iya benar ya Bang Halo Alex. Mbak, iya benar Mbak, izin Mbak ini. Emang Alex WA aja dia bisa nih. Nggak apa-apa ya. Bagus kalian kan biar bisa langsung. Kalian. Iya, sekalian cerita. Jangan-jangan Bang Alex sudah daftar juga. Bisa jadi ya. Bang Alex jadi kayak Nanyang atau kayak US. Iya. US lebih tua daripada Nanyang. Iya ya. Tapi kurang tahu kalau di ekonominya. Mas Wah dulu kan bisa sebenarnya PhD di NUS juga ya. Kenapa pilih NTU? Kalau saya dulu itu ini sih lebih karena salah satunya itu kan untuk mengisi kekosongan keilmuan juga kan. Jadi dari sisi penelitian yang teori bilangan itu belum terlihat lah. Jadi salah satunya yaitu tadi. Dan kalau saya memang agak sedikit berbeda ya dari sisi mendapatkan beasiswanya, karena saya kan dapatnya dari NII. Nah itu langsung jadi waktu mendaftar kan ada opsinya kan. Apakah Anda ingin mendaftar beasiswa? Itu yang saya centang. Jadi waktu daftar sekalian apply ya. Iya memang sulit sih karena waktu sudah pengumuman itu diberitahu supervisor saya cuma ada 3 kan katanya. Di 3 diperebutkan banyak orang ya. Ya beruntung karena lah. Karena kita bukan negara prioritas. Rezeki ya Mas, rezeki. Rezeki siapa yang tahu kan, yang penting berusaha maksimal kan. Iya. Kalau aku sengaja memang nyari beasiswa karena memang aku tahu susah gitu. Jadi mungkin aku gak masuk kayaknya kalau aku ikut jalur ikutin Mas Uha nih. Jadi jalur berbayar aja. Kalau saya dulu ini sih nggak terlalu banyak memikirkan itu sih. Jadi yang penting diusahakan semaksimal mungkin kita bisanya apa kan. Ya waktu itu kan diminta untuk ya kira-kira 1 bulan di sana untuk riset dulu mungkin untuk pengenalan juga kan. Nah, ya sudah jalan. Itu kan juga jadi poin plus tersendiri kan otomatis kan. Jadi itu bagian dari beasiswanya itu Mas? Belum. Jadi itu sebelum kuliah. Waktu itu jadi ke sana sekitar 1 bulan itu sekalian ada tes ini kan wawancara sama tertulis. Dan itu dadakan sebenarnya nggak diagendakan. Terus tiba-tiba ya mumpung kamu di sini kan sekalian aja kan. Otomatis kan juga jadi apa ya?
kalau menurut saya sih kelihatan positif juga kan, karena kan ya langsung dites jadi H-1 atau H-2 itu terus tiba-tiba suruh ngerjain soal matematik wawancara ini. Jadi ya itulah salah satunya kan, jadi sesuatu yang positif juga sih kalau menurut saya. Dan Jadi masuk apa? Wawancara datang ya, sama ya. Maksudnya kan datang ada opsi untuk wawancara lewat karena saya di online. situ. Jadi langsung waktu itu. Iya, sama sih, aku juga pas wawancara juga datang ke sini. Saking kepinginnya gitu, saking niatnya. Tahu deket. Yap. Dan ya itu mungkin sedikit perbedaannya. Bukan sedikit sih, lumayan banyak itu bedanya. Dan karena sudah dari awal itu ada beberapa plan lah. Terus memang fokusnya kalau saya waktu itu ya hanya ini kan. Dan setelah diusahakan, terus gimana caranya lah membuat impresi yang baik kan di awal kan juga. Ya alhamdulillahnya rezeki kan nggak kemana kan, gitu aja sih. Cuma memang harus diakui ya, setelahnya pun, jadi setelah diterima, setelah masuk, kalau yang saya rasakan sih sepertinya pressure-nya agak berbeda kan. Waktu itu memang ya orang-orang di NI kan jadi tahu dan ekspektasinya lebih tinggi. Itu paling terasa lah. Maka dari itu ini kan juga ini ya, saya ada grup yang tentang kripto. Nah, itu kan juga salah satunya ada yang bekerja di NTU, itu sharing tentang ada satu beasiswa yang cukup besar juga. Nah, yang sebelumnya juga lebih besar lagi. Tapi ya itu yang di-mention ya bebannya gimana, itu pressure-nya nanti kan. Itu. Jadi ya. Tapi memang beda. Iya. Maksudnya beasiswanya Mas Buha kan ada tuntutan untuk learning hours ya. Maksudnya ada beberapa jam untuk harus kerja ya kan, beda dengan yang LPDP atau beasiswaku gitu. Kan nggak ada tuntutan seperti itu. Terus research bukan research, teaching assistant-nya berarti ya. Walaupun bonusnya allowance besar. Rezeki. Alhamdulillah. Tapi kalau saya dulu memang lebih ke hidup sederhana sih. Jadi tahun pertama. Nabungnya banyak berarti. Tapi kan pendek, hanya 3 tahun. Kalau pengen nabung lebih banyak dilamain. Iya. Tapi bukan itu sih. Kalau saya pribadi nggak yang terlalu inilah. Ya uang itu penting, tapi bukan segalanya. Benar. Saya pribadi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dikorbankan kan ketika kita kuliah jauh dari keluarga dan sebagainya kan. Dan ya itu menurut saya masih lebih berharga. Jadi ya lebih cepat lebih baik kan waktu itu. Oke. Mungkin ini ya karena sudah waktu semakin sore dan tidak ada lagi ya yang, atau mungkin Vina ada lagi pertanyaan terakhir. Cukup. Nah, karena sudah cukup berarti bisa kita cukupkan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Mohon maaf saya tidak bisa mengecek terus-terusan ya untuk YouTube-nya kan. Jadi saya kurang tahu tadi ada berapa banyak yang live terus yang di Zoom juga kan. Jadi kurang tahu ada yang masuk atau keluar lagi kan juga saya tidak terlalu melihat. Jadi mohon maaf ya tidak bisa full inilah untuk melihat semuanya tadi. Cuma harapannya dengan adanya sharing-sharing seperti ini itu kan meskipun kegiatannya santai, tapi kan ketika kita bisa membentuk ya mindset yang lebih positif, itu kan sesuatu yang sulit kan untuk dibentuk sebenarnya kan. Dan harapannya sih dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan bisa membentuk mindset yang lebih bagus, karena kan ya ada ungkapan juga kan kalau kita dekat sama penjual minyak wangi nanti ketularan wangi. Kalau penjual yang bau ya kituan bau kan. Nah, harapannya dengan kayak gini kan semakin dekat dengan yang orang-orang cerdas seperti Mbak Lili itu tadi kan. Dan Mas Jadi bisa ikut ketularan gitu. Jadi harapannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa Mbak Lili ya atas sharing-sharingnya, dan juga ya, teman-teman dan adik-adik yang ikut bergabung dari awal tadi sampai akhir, baik yang tadi mungkin ada yang pernah join dari Zoom atau dari YouTube. Dan ya semoga lagi
semoga kedepannya bisa inilah diagendakan untuk acara yang seperti ini kan, karena memang cukup positif. Nah ini kemarin saya sempat kontak ada temen yang kuliah S3 di Jepang. Dulunya matematika, sekarang pindah haluan. Nah itu sepertinya juga akan jadi menarik kan. Jadi tunggu saja infonya untuk yang kedepannya. Oke, jadi sekian saja. Selamat menunggu berbuka puasa bagi yang berpuasa kan. Bagi yang mau bekerja lagi silahkan mau bekerja kan. Barangkali sampai ini kan sampai malam, siapa tahu kan. Oh pasti. Nggak ada hari tanpa kerja. Ya, dulu juga merasakan soalnya jalan-jalan tuh malah bisanya Sabtu kan, bukan Minggu. Dan nggak prioritas. Ya. Tapi sekarang lebih sulit sih untuk jalan-jalan. Ya, ini keadaan lah siapa yang ini. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mbak Lili. Sama-sama. Makasih Mbak Lili. Makasih Mbak Vina. Jadi bisa ngobrol.